Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam Lesehan Cakfir, dan pembahasan kita kali ini adalah pembahasan yang cukup urgent dan perlu dibahas sesegera mungkin, yakni tentang apa hukumnya menggelar sholat Jumat dua shift atau dua gelombang di satu masjid yang sama. Kalau isunya saya yakin sudah paham semuanya, yakni masih berkaitan dengan isu COVID-19, kemudian PSBB, yang kemudian masjid-masjid bisa melaksanakan aktivitasnya kembali, namun dengan aturan yang berlaku, yakni antara satu jamaah dengan jamaah yang lain harus berjarak 1 meter barangkali. Nah, dengan adanya aturan harus menjaga jarak ini, maka kemudian masjid-masjid yang biasanya bisa menampung 300, maka mungkin hanya bisa menampung 100, begitu barangkali. Nah, bagaimana kalau kemudian sholat di masjid itu, sholat Jumatnya menjadi dua shift gitu ya, dengan imam dan khotib yang berbeda, tentunya dengan jamaah yang berbeda juga. Baik, kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih para ulama, entah itu dari kitab fikih yang paling klasik ataupun yang kontemporer, misalkan dalam kitab Mughnil Muhtaj, atau yang kontemporer kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, itu ada pembahasan tentang ta'addudil jum'ah. Maksud dari ta'addud al-jum'ah ini adalah adanya sejumlah sholat Jumat yang digelar bersamaan dalam satu wilayah oleh masjid yang berbeda, gitu ya. Dalam hal ini, jumhurul ulama mengatakan hal tersebut tidak boleh terjadi. Karena sholat Jumat itu intinya mengumpulkan semua orang dalam satu tempat, kemudian mengedukasi mereka, menyampaikan syiar Islam. Memang ada pengkhususan untuk melaksanakan ta'addud al-jum'ah, yakni kalau kondisinya wilayahnya sangat luas sekali, sehingga penduduk yang berada di tempat yang sangat jauh sangat sulit untuk menjangkau tempat tersebut, gitu ya. Atau mungkin karena tempatnya sangat sempit sehingga tidak mampu menampung orang banyak, maka diperbolehkan adanya yang namanya ta'addud al-jum'ah. Cuma yang perlu kita garis bawahi terkait masalah ta'addud al-jum'ah ini adalah melaksanakan sholat Jumat yang berada di tempat yang berbeda dalam satu wilayah bersamaan waktunya. Ini yang menjadi pembahasan ulama, bukan melaksanakan 2 kali sholat Jumat di satu masjid yang sama, bukan seperti itu. Dan memang ada fatwa dari ulama-ulama kontemporer, misalnya di Darul Ifta Mesir itu memang ada fatwa tentang kebolehan melaksanakan sholat Jumat 2 kali ya di satu masjid yang sama karena alasan tempatnya sempit. Namun konteksnya kalau kita pahami adalah pertanyaan tersebut berlaku untuk daerah yang memang mungkin seperti tempat-tempat yang muslim minoritas, di mana ruang gerak untuk melaksanakan ritual-ritual keislaman itu sangat terbatas sekali gitu ya. Nah, kalau kita tarik kepada konteks kita di Indonesia, terutama di Jakarta gitu ya, dalam satu RT saja itu ada banyak surau-surau kecil, musola-musola kecil yang sekiranya mampu menampung setidaknya 40 orang. Maka dalam hal ini tentunya sangat boleh sekali kita melaksanakan ta'addud al-jum'ah versi para ulama sebagaimana dipahami dalam kitab-kitab turas mereka, yakni apa? Dalam satu wilayah, satu RW barangkali atau satu RT melaksanakan sholat Jumat bersamaan di sejumlah masjid yang dekat atau di sejumlah surau yang dekat. Yang artinya begini, seandainya masjid jami yang biasa dipakai untuk menampung sholat Jumat ini sudah tidak mampu lagi menampung jamaah, kenapa kita tidak alihkan mereka yang tidak mendapatkan tempat ini, yang nggak kebagian ini, untuk melaksanakan sholat Jumat di surau-surau atau di musola-musola yang ada di sekitaran masjid tersebut. Jadi tanpa harus menggelar 2 sholat Jumat dalam satu masjid. Karena kenapa? Kebolehan ta'addud al-jum'ah yang dimaksudkan oleh para ulama diantaranya adalah tempat yang sempit yang tidak mampu menampung sejumlah jamaah, maka diperbolehkan untuk menggelar sholat Jumat di tempat yang berbeda di dalam satu wilayah. Nah, ini yang bisa kami bahas dalam
kesempatan kali ini. Selanjutnya bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan kepada kami, silahkan langsung layangkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.